Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang biaya kualitas. Kualitas di sini merupakan tingkat atau derajat keunggulan suatu produk atau layanan. Kualitas bisa kita anggap sebagai seberapa baik sesuatu itu dibandingkan dengan harapan pelanggan. Misalnya ketika kita membeli suatu produk dan hasilnya itu sesuai dengan yang kita harapkan, atau bahkan melampaui dari harapan kita, berarti produk tersebut berkualitas. Jadi, produk atau layanan yang berkualitas adalah produk yang mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Nah, harapan pelanggan di sini memiliki beberapa hal yang biasanya menjadi ukuran bagi pelanggan dalam menilai kualitas suatu produk atau layanan. Yang pertama itu kinerja atau performance. Ini berkaitan dengan seberapa baik produk itu berfungsi sesuai dengan tujuannya. Yang kedua itu keandalan. Ini berarti produk harus bisa diandalkan dan tidak mudah rusak atau bermasalah saat digunakan. Yang ketiga, daya tahan. Ini berkaitan dengan seberapa lama produk bisa digunakan sebelum mengalami kerusakan. Contohnya itu sepatu yang awet kita pakai bertahun-tahun menunjukkan produk itu memiliki daya tahan yang tinggi. Yang keempat, kesesuaian penggunaan. Produk tersebut harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menentukan biaya kualitas. Di sini terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas pengendalian dengan dua biaya dan aktivitas kegagalan dengan dua biaya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu aktivitas pengendalian. Ini dilakukan untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya kualitas yang buruk sebelum produk itu sampai ke tangan pelanggan. Jadi tujuannya itu agar kesalahan bisa dicegah sejak awal. Ada dua jenis biaya dalam aktivitas pengendalian. Yang pertama, biaya penjagaan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau cacat pada produk sebelum produksi itu dimulai. Contohnya, perusahaan yang melakukan pelatihan untuk karyawan agar memahami standar kerja yang benar atau melakukan perawatan rutin pada mesin produksi. Selanjutnya yaitu biaya penilaian. Biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa atau mengukur produk guna memastikan kualitas sesuai dengan standar setelah proses produksi itu berlangsung. Contohnya, perusahaan yang melakukan pengujian produk sebelum dikirimkan kepada konsumen. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas kegagalan. Nah, aktivitas kegagalan di sini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau pelanggan sebagai respon terhadap terjadinya kualitas yang buruk. Artinya, aktivitas ini muncul karena adanya kesalahan atau cacat produk yang tidak berhasil dicegah di aktivitas sebelumnya. Aktivitas kegagalan di sini terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas kegagalan internal dan aktivitas kegagalan eksternal. Yang pertama, aktivitas kegagalan internal. Aktivitas kegagalan internal terjadi ketika produk cacat ditemukan sebelum produk itu dikirim ke pelanggan. Jadi kesalahan itu sudah terdeteksi di dalam proses produksi. Walaupun belum sampai ke tangan pelanggan, tetap saja perusahaan ini mengalami kerugian karena harus memperbaiki produk tersebut. Contohnya sebuah pabrik sepatu yang menemukan jahitan sepatu yang lepas sebelum dikirimkan ke pelanggan. Untuk yang kedua yaitu kegagalan eksternal. Nah, terjadi itu setelah produk sampai di tangan pelanggan. Nah, ini tuh dampaknya itu besar untuk reputasi perusahaan karena pelanggan itu akan mengembalikan barang yang cetak kepada perusahaan sehingga perusahaan itu mengalami penjualan yang menurun. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengukuran biaya kualitas. Nah, dalam suatu organisasi, biaya kualitas dapat dibedakan menjadi biaya yang tampak dan biaya yang tersembunyi. Untuk biaya yang tampak adalah biaya yang bisa dilihat atau diukur dalam catatan akuntansi perusahaan, yaitu seperti biaya pemeriksaan dan biaya perbaikan produk cacat. Yang kedua yaitu biaya kualitas tersembunyi, yaitu biaya peluang yang timbul akibat kualitas yang buruk tapi tidak tercatat secara langsung dalam laporan keuangan. Contohnya pelanggan yang kecewa karena produk yang cacat. Di sini ada dua metode dalam mengestimasi biaya tersembunyi. Yang pertama dengan metode penggandaan, yaitu dengan menghitung total biaya kegagalan eksternal, yaitu faktor kegagalan eksternal itu dikalikan dengan biaya kegagalan eksternal. Nah, pada metode ini perusahaan mengalihkan biaya kegagalan eksternal yang sudah tercatat dengan faktor penggandaan. Contohnya, jika biaya pengembalian produk itu mencapai 100 juta dan faktor pengadaannya itu 3, maka total kerugian pada perusahaan tersebut 100 juta dikali 3 yaitu 300 juta. Untuk metode kedua yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan survei, wawancara tim penjual, dan analisis pasar untuk mengetahui kualitas yang buruk terhadap penjualan.
Tujuannya itu untuk memahami seberapa besar pengaruh produk yang berkualitas rendah terhadap penurunan kepercayaan pelanggan atau penurunan penjualan. Selanjutnya yaitu contoh dari laporan biaya kualitas dari sebuah perusahaan. Nah, laporan ini menunjukkan bagaimana perusahaan itu mencatat dan menganalisis biaya yang berkaitan dengan kualitas produk selama satu periode. Terdapat 4 biaya. Di sini yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal serta biaya kegagalan eksternal. Yang pertama itu ada biaya pencegahan. Untuk biaya pencegahan ini terdapat biaya pelatihan kualitas yaitu 10.000 dan biaya rekayasa keandalan yaitu 65.000. Totalnya itu 75.000 atau sekitar 1,5 dari total penjualan. Yang kedua yaitu biaya penilaian. Di sini terdapat biaya inspeksi bahan, pengujian produk, penerimaan produk dengan total 100.000 atau 2% dari total penjualan. Yang ketiga, ada biaya kegagalan internal itu akibat dari barang rusak atau scrap dan biaya pengerjaan ulang. Totalnya itu 250.000 atau 5% dari penjualan. Selanjutnya biaya kegagalan eksternal. Di sini ada biaya penanganan keluhan pelanggan dan biaya pengembalian barang totalnya itu sebesar 175.000 atau mencapai 6,5% dari total penjualan. Nah, pada grafik di sebelah kanan kita bisa melihat perbandingan kontribusi masing-masing kategori biaya terhadap biaya kualitas. Terlihat biaya kegagalan internal dan eksternal ini mendominasi dengan total lebih dari 57%, sementara biaya pencegahan hanya 75% dan biaya penilaian itu 25%. Artinya di sini perusahaan banyak mengeluarkan biaya karena kesalahan yang sudah terjadi dibandingkan dengan berinvestasi untuk pencegahan sejak awal. Selanjutnya, peran manajemen biaya berbasis aktivitas. Perhitungan biaya berbasis aktivitas dapat digunakan untuk menghitung biaya kualitas per unit produk perusahaan. Setelah activity based cost diterapkan, selanjutnya mengidentifikasi biaya yang berkaitan dengan kualitas seperti inspeksi, pengerjaan ulang, dan garansi. Misalnya, asumsikan perusahaan memiliki biaya aktivitas pengerjaan ulang sebesar $250.000. Nah, perusahaan memproduksi 10.000 unit untuk 2 model. Yang pertama model reguler, yang kedua model deluxe. Nah, jumlah unit pengerjaan ulang untuk model reguler itu sebanyak 1.000 unit dan model deluxe 4.000 unit. Jadi totalnya 5.000 unit. Selanjutnya kita menentukan activity rate-nya dengan cara activity cost dibagi dengan total activity driver-nya. Activity cost sebesar $250.000 dibagi dengan 5.000 unit didapatkan $50 per unit. Nah, pembebanan biaya aktivitas pengerjaan ulang untuk model reguler itu $50 dikali 1.000 unit sama dengan $50.000. Dan untuk model deluxe $50 dikali 4.000 unit sama dengan $200.000. Dapat disimpulkan bahwa model deluxe ini memiliki kualitas yang lebih rendah daripada model reguler. Jadi, ABC dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi objek biaya dengan masalah kualitas seperti produk yang berkualitas rendah, proses yang berkualitas rendah, dan pemasaran berkualitas rendah. Nah, prinsip activity based management juga dapat diterapkan pada biaya berkaitan dengan kualitas ini, di mana pada activity based management mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah serta mempertahankan aktivitas yang bernilai tambah. Nah, untuk biaya yang berkaitan dengan kualitas ini, di mana aktivitas kegagalan dan aktivitas penilaian serta biaya terkaitnya itu termasuk aktivitas yang tidak bernilai tambah dan harus dihilangkan, sedangkan aktivitas pencegahan itu jika dilakukan secara efisien dapat diidentifikasi sebagai aktivitas yang bernilai tambah dan harus dipertahankan. Selanjutnya, informasi biaya kualitas dan pengambilan keputusan. Nah, pelaporan biaya kualitas dapat meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial, di mana manajer membutuhkan informasi mengenai biaya kualitas untuk mengambil keputusan yang strategis. Dua diantaranya itu, yang pertama penetapan harga strategis atau strategic pricing, yang kedua analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis.
Yang pertama itu penetapan harga strategis. Nah, misalnya perusahaan EMD memproduksi perangkat pengukuran elektronik. Pasar untuk pengukuran elektronik tingkat rendah milik perusahaan tersebut terus menurun. Manajer pemasaran mengidentifikasi harga sebagai masalah utamanya. Namun, perusahaan pesaing yang menjual produk di pengukuran elektronik tingkat rendah itu memproduksi dan menjual produknya di bawah harga perusahaan AMD. Nah, jika perusahaan AMD menurunkan harga setara dengan perusahaan pesaing, maka perusahaan AMD menjual produknya di bawah harga pokok. Nah, bagaimana caranya? Itu salah satu caranya itu untuk memangkas biaya itu dengan penerapan manajemen mutu terpadu. Nah, berikut laporan laba rugi singkat untuk instrumen tingkat rendah, di mana pendapatan sama dengan 20 juta dolar itu dikurangi harga pokok penjualan 15 juta dolar dan beban operasi 3 juta dolar, didapatkan pendapatan unit produk 2 juta dolar. Nah, data biaya kualitas untuk tingkat rendah itu total estimasinya itu 3 juta 200 ribu dolar. Nah, jadi manajer pemasaran ini menghitung pengurangan biaya mutu 50% terkait instrumen tingkat rendah akan mengurangi biaya sekitar 1,60 unit. Itu akan mencapai sedikit lebih dari setengah perusahaan harga jual sebesar 3 unit yang dibutuhkan. Jadi manajer pemasaran memutuskan menerapkan pengurangan harga dalam 3 tahap, di mana pengurangan sebesar 1 dolar segera, pengurangan sebesar 1 dolar dalam 6 bulan, dan pengurangan terakhir sebesar 1 dolar dalam 12 bulan. Nah, berdasarkan contoh di atas menggambarkan bahwa informasi biaya kualitas dan penerapan pengendalian kualitas yang terpadu sangat berkontribusi dalam keputusan strategis. Nah, yang kedua, analisis biaya volume laba dan keputusan desain strategis. Secara tradisional, analisis biaya volume laba bergantung pada analisis biaya tetap dan variabel yang dipadukan dengan biaya. Manajer pemasaran AMD dan insinyur desain perusahaan menemukan kekurangan dalam analisis tradisional ketika mereka mengusulkan produk baru. Nah, mereka menerima laporan berikut. Potensi penjualan yang diproyeksikan 44.000 unit, kapasitas produksi 45.000 unit, harga jual per unitnya 60 dolar, biaya variabelnya 40 dolar, biaya tetapnya 1 juta dolar. Nah, didapatkan project break evennya itu 50.000 unit. Nah, keputusannya apa? Keputusannya itu ditolak itu karena the break even point atau BEP-nya itu lebih besar daripada kapasitas produksi, begitu juga volume penjualan yang diproyeksikan. Nah, ternyata dalam laporan ini itu ada biaya yang berkaitan dengan kualitas seperti biaya scrap 3 dolar dan biaya perbaikan 2 dolar. Nah, keputusannya apa? Keputusannya itu biaya yang berkaitan dengan kualitas tadi itu dihilangkan sebanyak 5 dolar yang termasuk dalam biaya variabel, dan biaya tetap terkait perbaikan itu sebanyak 100.000 dolar itu juga dihilangkan. Nah, didapatkan 900.000 dolar itu dibagi dengan 60 dikurang 35 sama dengan 36.000 unit. Jadi BEP-nya didapatkan 36.000 unit. Nah, itu di bawah kapasitas produksi. Jadi produk baru dirancang untuk mengurangi biaya kualitasnya, dan hanya dengan mengetahui biaya kualitas yang dialokasikan, itu manajer pemasaran AMD dan insinyur desain perusahaan dapat menemukan kesalahan dalam analisis titik impas. Dengan memahami biaya kualitas dan penyebabnya, desain produk baru disusun untuk menghindari banyak masalah kualitas yang ada. Nah, berdasarkan contoh di atas menggambarkan bahwa pentingnya mengidentifikasi dan melaporkan biaya kualitas secara terpisah, dan biaya kualitas juga menutupi kekurangan dari analisis titik impas atau analisis biaya volume laba.
Selanjutnya, sertifikasi kualitas melalui ISO 9000. ISO 9000 merupakan standar pengukuran kualitas yang dikembangkan oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi di Jenewa, Swiss. Standar-standar ini berlaku untuk cara perusahaan memastikan kualitas, misalnya dengan menguji produk, melatih karyawan, menyimpan catatan, dan memperbaiki cacat. Standar ISO 9000 telah diadopsi oleh perusahaan di lebih dari 120 negara. Selanjutnya dalam mengendalikan biaya kualitas, yang mana manajemen mutu yang baik itu mengharuskan biaya itu dilaporkan dan dikendalikan yang berfokus pada pengurangan biaya. Yang mana pengendalian ini memungkinkan manajemen untuk membandingkan hasil aktual dan hasil standar untuk mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Selanjutnya itu adalah memilih standar kualitas, yang mana yang pertama adalah peningkatan tradisional. Yang dalam peningkatan tradisional ini, standar kualitas yang tepat adalah tingkat kualitas yang dapat diterima atau IQL. Adalah pengakuan bahwa sejumlah produk cacat yang akan diproduksi dan dijual. Yang kedua adalah peningkatan kualitas total, yang mana peningkatan ini menekankan bahwa semua kualitas merupakan tanggung jawab dari semua orang yang ada dalam organisasi. Yang ketiga adalah mengukur standar kualitas, yang mana kualitas dapat diukur dari biayanya. Maksudnya itu adalah semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kesalahan, berarti proses makin baik dan kualitas produk makin tinggi. Yang keempat adalah standar fisik, yang mana standar fisik ini menentukan ukuran kualitas produk, kualitas fisik dengan jumlah produk cacat yang bertujuan untuk memastikan semua orang melakukan tindakan yang benar. Yang mana standar fisik ini membantu memastikan setiap produk memenuhi ukuran kualitas yang bisa dilihat dan diukur, sehingga semua karyawan tahu seperti apa hasil yang benar. Yang kelima adalah penggunaan standar interim, yang mana penerapan standar kualitas ini tanpa cacat tidak bisa dicapai secara instan. Yang mana standar interim ini membantu perusahaan mencapai kualitas tanpa cacat secara bertahap melalui waktu, kerjasama, dan perubahan budaya kerja. Selanjutnya itu adalah jenis laporan kinerja keuangan terdapat 3. Yang pertama itu adalah laporan standar interim, yang kedua laporan tren multi-period, yang ketiga laporan jangka panjang. Materi selanjutnya itu laporan standar interim. Laporan standar interim adalah laporan sementara yang dibuat tiap periode. Fungsinya buat ngecek sejauh mana kemajuan kualitas perusahaan. Di sini biaya yang benar-benar keluar dibandingkan dengan anggaran yang sudah direncanakan dari awal. Nah, dari perbandingan itu, manajemen bisa tahu apakah program peningkatan kualitasnya sudah sesuai target apa belum. Intinya, laporan ini membantu perusahaan untuk mengontrol dan ngelihat perkembangan kualitas dari waktu ke waktu. Materi selanjutnya yaitu laporan tren multi periode. Kalau tadi laporan standar interim fokus ke hasil periode, laporan tren multi periode ini lebih ke ngelihat perkembangan dari waktu ke waktu. Biasanya ditunjukkan dalam bentuk grafik. Jadi dari sini manajemen tahu apakah program peningkatan kualitas terus membaik atau malah menurun. Misalnya, kalau biaya aktual lebih besar dari biaya yang dianggarkan, jadi unfavorable. Kalau biaya aktual lebih kecil dari biaya yang dianggarkan, maka favorable. Yang selanjutnya itu dalam mengurangi kegagalan eksternal dan internal, lebih banyak dana dibelanjakan untuk pencegahan. Jumlahnya berlipat ganda sebagai persentase. Biaya penilaian telah meningkatkan dan kemudian menurun. Yang selanjutnya yaitu laporan jangka panjang. Nah, kalau laporan jangka panjang ini lebih fokus ke gambaran besar atau hasil akhir yang ingin dicapai. Jadi, laporan ini ngebandingin antara biaya kualitas yang sekarang dengan biaya yang seharusnya kalau kualitasnya sudah sempurna. Dari situ kita bisa lihat seberapa jauh lagi perusahaan harus memperbaiki diri untuk mencapai ke target itu. Intinya laporan jangka panjang ini nunjukin hasil dari semua upaya peningkatan kualitas selama bertahun-tahun, bukan cuma satu periode saja.
bagi inisiatif untuk peningkatan kualitas. Intinya menjelaskan bahwa perusahaan bisa memberi penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan mutu kerja, dan itu nggak selalu harus berupa uang. Misalnya ada restoran yang kasih penghargaan bulanan buat pelayan yang nggak pernah salah catat pesanan. Akibatnya kesalahan jadi berkurang dan restoran bisa menghemat biaya. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan hadiahnya, tapi pengakuan dan apresiasi dari manajemen. Dengan cara ini karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Sementara perusahaan juga menunjukkan kalau mereka benar-benar serius untuk terus meningkatkan kualitas.